doa-doanya dan program-program yang akan beliau jalankan Allah wujudkan. Amin Allahumma amin. Doa yang sama kita ucapkan juga kepada guru orang tua kita bersama, Sohibul Majelis Abah Kiai Haji Nasrullah Rasid MAG. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Korlap yang telah menyempatkan waktu untuk datang berkumpul di acara pertemuan rutin kali ini. Yang pertama mungkin ada beberapa informasi terkait masalah kemarin. Ada Bang Salam juga yang akhirnya punya program Sagoro, sahabat gotong royong. Juga nanti mudah-mudahan sih kalau memang orangnya nanti ada pelunasan hutang bagi rekan-rekan yang punya masalah dengan pinjaman online. Bukan masalah judi online ya, masalah pinjaman online. Itu nanti akan dibantu pelunasannya. Dan tadi memang saya belum sempat mendengar dengan ininya aja ya, cuma sekilas saja bahwa nanti setelah pelunasan juga akan diberikan penambahan juga modal usaha, cuman patternnya saya juga belum paham. Mudah-mudahan nanti orangnya bisa hadir hingga bisa menjelaskan. Kalau enggak mungkin Selasa depan, kalau tidak Selasa depan mungkin bulan depan dan begitu seterusnya gitu. Bulan depan udah. Ya paling tidak dengan ada caranya pertemuan ini kita banyak sekali menerima hal-hal yang positif berkaitan dengan kebersamaan, termasuk masalah pekerjaan di sampingannya atau rezeki-rezeki penambahan rezeki yang lainnya. Ada yang lewat Bang Salam dan rekan-rekan yang lain yang mempunyai tujuan untuk kita maju bersama-sama. Mungkin untuk pembukaannya saya berikan lagi kepada beliau kita untuk menyampaikan mungkin nanti poin-poin penting lainnya akan beliau sampaikan juga. Mungkin nanti diberikan kesempatan untuk rekan-rekan yang lain yang ingin menyampaikan program-program dan tujuan-tujuan lainnya yang tujuannya untuk kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan untuk guru kita Abah Kiai Nasrullah Rasid MAG. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma'afina min ni'matin fadillallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Diapalinya Bismillah yang 4 ini diapalin. Bismillah dibaca asar 4 kali. Kalau lebih sudah setiap hari, sebagaimana saya dawamkan di sini. Tiap hari baca Bismillah yang 4 itu. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Dengan nama Allah tidak ada yang bisa mengambil, menarik kebaikan, mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Jadi apapun yang datang kebaikan kepada kita itu bukan atas dasar siapapun, bukan karena orang, bukan karena jin, bukan karena malaikat, bukan karena apapun, karena Allah. Datang rezeki, datang kebaikan-kebaikan, bisa ibadah, bisa kumpul, semuanya Allah yang memberikan. Ini pegang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Masya Allah itu semuanya kehendak Allah. Masya Allah, sesuatu itu keinginannya Allah. Sesuatu sya'a, keinginan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Masya Allah,
apapun itu adalah kehendaknya Allah. La yasrifu su'a, nggak ada yang menolak keburukan kecuali Allah. Apa keburukan apa saja, kita dapat utang, kita dapat penyakit, kita dapat semuanya yang buruk-buruk, nggak ada yang bisa menolak kecuali Allah. Sampai minum obat supaya apa? Sembuh kan. Nah kesembuhan itu kan kita menolak penyakit, menghilangkan penyakit supaya dikasih sembuh. Yang ngasih sembuh Allah. Yang menghilangkan penyakit Allah. Yang mendatangkan rezeki Allah. Yang menghilangkan rezeki dari sisi kita juga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin famin Allah. Dengan nama Allah segalanya kehendak Allah. Makana min ni'matin, tidak ada satupun nikmat yang diberikan yang ada kepada kita. Makana min ni'matin famin Allah, semuanya dari Allah. Nggak ada itu nikmat dari apa, nggak ada yang kecil nih mata itu. Ini apa namanya nih? Kue, kritik. Ya dah. Kritik ya. Cemil kan. Apalah bentuknya mungkin kita anggap ini si kecil ini, atau sagon, ya itu dianggap remeh, atau nggak ada. Semua nikmat itu besar. Cuma kita lupa bahwa itu luar biasa. Bukan karena nilainya, tapi karena siapa yang memberikannya. Kita punya pacar, punya kekasih, cuma dikasih ketan rambut doang, nggak dikasih emas. Ini kita lagi sedang dulu masih muda pacaran nih, si ABG dibeliin iketan rambut, itu juga itu tukang gotongan rambut yang 1000-an itu ya, dikasih sepit misalnya, dikasih bros, itu nilainya lebih mahal daripada emas, betul ya? Itu nilainya mahal. Kenapa? Bukan nilai barangnya, tapi nilai yang ngasih kekasih kita. Demikian juga semua nikmat, mau itu ya pakaian yang kita pakai, mau itu makanan yang kita makan, mau itu minuman yang kita minum, itu nikmat semua, jangan diremehkan. Amin Allah, dari Allah. Jangan dilihat makanannya, jangan dilihat minumannya, jangan dilihat pakaiannya, jangan dilihat pemberiannya, lihatlah yang memberi. Nah, terakhir, bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah ketika kita menggunakan semuanya, ya pakaian, sandang, pangan, papan, rezeki, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, bismillah, ujungnya masya Allah, sesuatu itu berasal dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Nggak punya daya dan upaya kita kecuali daya upaya Allah. Kita punya pakaian, kalau kita sakit nggak bisa dipakai. Kita punya makanan yang enak, yang agak enak sekalipun, kalau kita sakit nggak bisa makan, dan demikian seterusnya. Berarti semua nikmat, semua pemberian kebaikan, semua penolakan kebaikan, semua nikmat yang diberikan, semuanya bermuara kepada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kita kecuali daya dan upayanya Allah semata. Karenanya ini harus diluruskan ini, jangan sampai kita salah dalam menafsirkan apapun, mensikapi apapun, sehingga kehidupan ini terasa sulit buat kita jalani. Punya bini kah, punya suami kah, punya kehidupan kah yang ada di dalam keadaan saat ini, katakan itu tadi. Kalau ada kebaikan, bilang bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illa Allah. Kalau datang keburukan sama kita, yakinkan di hati, bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a illa Allah. Nggak ada yang bisa menolak keburukan kita nih. Berusaha semaksimal mungkin biar apa? Biar cepat lunas utang. Kita berusaha semaksimal mungkin buat apa? Biar sembuh dari penyakit. Tapi kalau Allah nggak berikan, sampai budak aja bakal lunas utang. Sampai berobat kemana aja nggak bakal sembuh. Tapi alangkah cuma kalau sudah Allah berkehendak, cuma dengan segelas air yang didoakan oleh kiai, oleh orang tua kita, jadi wasilah kesembuhan. Karena bukan obat yang menyembuhkan, bukan air yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan hanyalah Allah. Demikian harus di copy paste nih, ya, di kopas terus. Di mana-mana ada kebaikan bilang dari Allah, ada keburukan semuanya bisa menghilangkan adalah Allah. Jadi nggak nyari kambing hitam, nggak mencari sandaran yang lain.
Lalu menjalaninya bagaimana setelah kita mengakui semuanya kebaikan, keburukan dari Allah? Maka min nikmatin fa min Allah, gak ada satupun nikmat kecuali berasal dari Allah. Jadi jangan hanya diucapkan, harus diresapi seyakin-yakinnya, sekuat-kuatnya, dan dijalani dengan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jalanilah dengan la haula, sehingga kamu mau gagal, ingat la yasrifu su'a illallah, mau dapat la yasukul khaira illallah, dapat nikmat apapun maka min nikmatin fa min Allah, menjalankan apapun la haula wala quwata illa billah. Baca Fatihah ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan barusan bisa saya jalankan, bisa jamaah jalankan, sehingga kita gak fokus dengan apa yang kita hadapi, tapi kita fokus kepada siapa yang memberikan permasalahan apapun dalam kehidupan ini. Semoga kebaikan selalu melimpah kepada kita, keluarga kita, seluruh niatan-niatan baik kita diwujudkan oleh Allah, keberkahan dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan bahagia di dunia dan di akhirat. Sejatinya inti dari setiap Allah pertemuan kita, yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya gak akrab menjadi akrab, yang tadinya mungkin kalau ketemu di jalanan saya lagi nyari pengen pergi ke satu tempat naik jejek, naik grab, gak taunya kalau yang kita pakai Bang Solihin atau Bang Sopir, gak taunya kita gak kenal, kita cuekin. Ini wasilahnya kita dipertemukan melalui Jekoneng Sikoneng, intinya supaya aku dan kau diingatkan sesuatu itu yang ngasih kebaikan Allah, yang menghilangkan keburukan Allah, yang memberi nikmat Allah, yang memberi kemampuan kita melakukan aktivitas apapun juga adalah Allah. Nah kalau sudah demikian ya, kalau sudah demikian, saya yakin, aku yakin hidupmu, hidup kita pasti akan tenang dan bahagia, karena tahu sumbernya. Ada orang rezekinya lancar, ya Allah yang ngasih rezeki dia, kebetulan aja dia lagi lancar, dibetulkan sama Allah supaya lancar. Terus kok rezeki gue seret ini, ya emang wayahnya gue lagi seret. Tapi sangat mudah bagi Allah untuk melancarkan rezeki kita, betul nggak? Kita jangan iri sama mereka. Kita juga ketika mendapatkan apapun tidak jumawa, tidak sombong besar kepala, semuanya kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang saya cintai, yang saya banggakan, saya ingin menyampaikan info terkini ya. Nah ini syariat ya, kita bicaranya tentang hablum minan nas. Yang terkait hablum minan nas itu kaitannya dengan banyak orang. Makanya ini ada keunikan ya. Kita kalau masuk kamar mandi, doa ini gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi, Alhamdulillahilladzi adzaba lu udah keluar kali ini. Di dalam terus. Apa ini? Bisa masuknya nggak bisa keluar. Kunci. Masuk baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk kaki kiri. Masuklah kita ke WC. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ini perhatikan baik-baik ini. Ini jarang orang cerdas sampai ke sini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki maupun perempuan. Berarti ada di WC itu setannya. Bagaimana? Begitu keluar selesai hajat, alhamdulillahilladzi adzhaba amin adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kepadaku dari kotoran-kotoran dan sudah memaafkan aku. Kalau saya sering tambahkan, jamaah, kawan, karib, sahabat, aktifasikan hati kamu ya. Ketika kamu lagi ngecor ya, lagi buang air besar ya, itu jangan cuma sekedar ngeden aja, ngomong di hati kita, ya Allah, sebagaimana kau keluarkan kotoran lahirku, keluarkan juga kotoran batinku.
itu juga di hati, jangan kencang-kencang. Jangan pakai mic lagi. Sama seperti apapun demikian, melihat hujan turun, ya Allah, sebagaimana kau turunkan hujan dengan deras, turunkan juga dengan deras ampunanmu, rezekimu, hidayahmu, cintamu kepada aku. Jangan cuma aku, keluargaku, keturunanku, jamaahku, dan seterusnya. Nah, kalau makan doanya apa? Agak makan-makan ya. Allahumma barik lana. Jadi bismillah ya, makan doanya Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Baca doa dari. Perhatikan ya. Kok beda? Itu beda. Kalau lagi azan kita sambil Jawab. apa namanya membalas bahwa apa ya Allah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada bacaannya itu marhaban ya ya qurrata ini ya habibi ya qurrata ini. Baru kita dengerin azan. Lanjut ya. Nah, yang membedakan doanya itu ternyata domirnya. Apa itu domir? Domir itu kata ganti. Huwa humahum, iya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Ya. Ada domir apa? Mutakalim wahdah, ana. Mutakalim ma'al ghair, nahnu. Ada mukhatab ya, dan seterusnya. Nah, di dalam setiap doa makan ini yang perlu kita apa garis bawahi, domirnya beda ini. Tadi kan masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung, aku loh, dan kepadamu dari godaan setan laki dan setan perempuan. Tapi ketika makan bacanya apa? Allahumma barik lana, bukan barik li. Soalnya kita makan sendirian nih, makan keripik sendiri, makan jeruk sendiri, makan apa? Makan apa aja lah sudah. Makannya sendiri, doanya nggak dibalik. Ya Allahumma barik li, tapi Allahumma barik lana. Ya Allah berkahilah kami. Ternyata untuk proses sampai makanan ini ke kita masuk ke perut sampai efeknya, efek dari makanan ini bukan pada diri sendiri. Jeruk Bali dari mana ini? Bali. Ini prosesnya nih Yang buat. panjang sekali. Ini banyak terkait dengan orang untuk sampai jeruk Bali ke hadapan saya ini. Berapa nyawa hilang ya, berapa banyak orang yang terluka, berapa banyak orang yang menderita. Benar, loh kok bisa? Ini misalnya jeruk ini pertama kali ditenun bawa sama Pak Iza kan nggak serta-merta punya ujung-ujung ada itu di rumahnya, ada di rumahnya tanamannya. Ada yang nanam sebelumnya. Belum itu sebelum nanam ke tanah dia, ada lagi orang yang nanam induknya. Ketika proses sampai ke sini, ada yang kecatek ular misalnya ya. Apalagi yang saya beri gambaran yang paling sering saya kasih gambaran kopi itu dari Medan, dari apa lagi kopi Lampung datang kemari pakai armada, dari sana kemari berapa kilo. Kita cuma wah bikinin kopi, dah datang kopi udah. Gampang banget. Makanya Allahumma barik lana itu maknya itu mutakalim ma'al ghair, bicara untuk diri dan semuanya. Pengaruhnya luar biasa masalah makan ini. Mendapatkannya menyangkut orang banyak, efek daripada kita makan juga melibatkan orang banyak. Kalau kita makan masuk ke perut jadi kebaikan, kita akan melakukan kebaikan. Kebaikan itu berefek kepada orang yang ada di sekitar kita. Betul nggak? Yang kita makan terus berefek kepada keburukan, keburukan itu pun berefek kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Selesai makan juga sama. Alhamdulillah di at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kayak zaman TK gitu nih. Renungkan ya, jadi jangan cuma sekedar doa, artinya kita renungkan, kemudian kok ada beda, yang satu domirnya mutakalim nafsi, kemudian yang satunya mutakalim al-ghair, kok beda. Nah, perbedaan ini karena memang prosesnya menyangkut orang banyak, masuk ke dalam kita menyangkut orang banyak, tasarufannya juga, akibatnya juga menyangkut orang banyak. Makanya minta keberkahan bagi kami, minta supaya yang nganterin Bu Faiza ya, dikasih berkah. Allahumma barik lana, termasuk dia yang makan dikasih berkah, yang ngasih dikasih berkah, yang nanam dikasih berkah, yang pasti juga termasuk dikasih berkah. Luar biasa nih kan doa, nggak terpikir sama kita. Orang yang nganterin dari rumah saya kemari misalnya itu cuma nganterin nasi, itu pun didoain. Luar biasa. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tidak hanya minta keberkahan di dalam rezeki, ditambahin wa qina adzabannar, selamatkan kami atau lindungilah kami dari api neraka. Bukan cuma kita, ya siapa saja yang makan, yang ngasih makan, yang nganterin makanan dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak juga masalah makanan itu, ada makanan yang hissi, ada makanan yang zahir ya. Makanan yang sifatnya nyata, ada makanan yang sifatnya itu secara materi, imateri. Apa makanan yang imateri? Zikir, apalagi nasihat. Itu sebenarnya makanan dan minuman, cuma kita enggak menyadari. Kumpul kamu, nah kayak gini, saya punya dikasih rokok, ini ada isi, ada zahir. Nah, rokok ini secara lahir adalah namanya kelas mil, kesukaan saya misalnya, atau yang lain sukanya rokok Cinggu, Jawara, rokok Juara ya, boro-boro. Kamu ngelihat ini kan secara lahir ya seperti itu, tapi ada yang balik loh. Kamu ngasih nyata ke saya, kalau ada yang ngasih itu juga ngasih ke saya, kamu ada balikannya nih, balikannya kayak rokok juga, cuma dalam bentuk imateri. Ini baliknya bukan ke saya, baliknya kepada yang ngasih. Justru di Quran kalau ngasih satu sebungkus ke saya, yang bilang wah dapat 10 bungkus nih. Barokahnya, nah itu bahasa istilahnya barokah. Yang gaibnya itu kembali kepada kamu. Kita jarang, nggak kelihatan di dalam pandangan kasat mata kita, nggak kelihatan karena kita melihat ngeluarin duit 30.000 nih ngasih orang enak banget ya, begitu doang karena kelihatannya secara zahir doang. Tapi kalau kita melihat ini buat kita, semakin banyak kamu akan bersedekah, semakin banyak kamu akan memberi karena kamu sedang mengembalikan hak kebaikan buat diri kamu. Jadi jangan dianggap sepele. Ada yang lahir, ada yang batin. Lahir ya buat jasmani kita ya, mau makanan, mau minuman, mau uang, itu buat jasmani kita. Tapi batinnya itu barokahnya lah kalau gampangnya kembali kepada yang memberikan, jangan disepelekan. Makanya jangan melihat pemberian itu dari nilainya, dari bentuknya, lihat dari si pemberinya. Sumbernya hanya satu, ahlul ata wal man'i, yaitu Allah. Yang ngasih, yang nggak ngasih ya Allah semuanya. Ada Selasa kumpulan, pokoknya saya hapus sekali buat Maria Manit Laminewan program dari ya. Saya bilang di belakang, renungkanlah. Ya malu lah, saya aja, saya ini tersemangati oleh beliau. Bagaimana dengan kita-kita? Seharusnya mana? Ya, benar ya? Benar ya? Jangan betul-betul doang. Kira ada kegiatan kebaikan lagi, kalah sama dia. Dan kita itu belum pernah seperti beliau. Ada nggak di antara kita berani datang ke gereja Istiqomah? Coba aku tanya, gua aja belum tentu berani. Wih, enak
bahasa di gereja. Rame udah. Berarti nggak kira-kira? Enggak. Nggak ada Mbak, ini luar biasa. Nggak, ya mungkin kalau di sini aja wajar. Pondok Raja datang, ya, apa? Jadi orang tangkap aja ya, udah nih datang, mau nyari apa dia? Mau nyari keimanan, dia udah beriman kepada agamanya. Dia mau nyari apa? Ada kebahagiaan ternyata di sini yang lintas agama, betul nggak? Kebahagiaan itu hak asasi manusia, bukan hanya untuk Muslim, bukan hanya Nasrani, bukan hanya Buddha. Makanya ada dua bahasa yang semua semesta itu sama, manusia ya, nggak tahu kalau binatang ya. Bahasa apa coba? Dua bahasa yang menyatukan. Ada yang tahu nggak? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat masih si Gago doang yang tahu. Lu aja kemarin buyang. Ada disuruh nulis juga. Bahasa yang dimiliki oleh semua, mau ras apapun, mau bangsa apapun, cuma dua, bahasa tangis dan tawa. Orang Indonesia lagi menangis, lagi sedih, masih nangis. Orang Barat, Amerika, orang mana, orang Eropa, sakit, lagi sedih, ya nangis sampai ketawa dia. Ketawa dia mah. Ketawa dia mah. Gak ada yang beda, itu bahasa disatukan oleh Tuhan. Bahasa tangis dan tawa artinya bahasa lu tinggal nampungin doang ini bahasa rasa. Bahasa rasa itulah yang menyatukan kita. Kalau kita nggak pengen disakiti, jangan nyakitin, betul nggak? Kalau kita nggak pengen dicubit, jangan nyubit. Kalau kita nggak pengen dihina, jangan menghina. Kalau kita pengen dipuji, mujilah. Kalau kita pengen disanjung, sanjunglah orang. Itulah namanya bahasa rasa. Jadi bahasa rasa, bahasa yang disamakan seluruh semesta manusia. Makanya orang jatuh tuh gak usah ditanya, lu agamanya apa? Lu bangsanya apa? Orang lagi nangis ditanya dulu agamanya apa, bangsanya apa, sukunya apa. Gak perlu, cukup kamu tolong karena kamu sudah tahu kalau kamu kejadian begitu butuh pertolongan, betul nggak? Jadi nggak ada itu pertanyaan agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa. Kalau kita tahu bahwa mereka itu ada dalam kesedihan, sama seperti kita. Pokoknya sekali-kali dong berangkat ke Amerika gitu loh, kali-kali berangkat ke Singapura, ke Brunei, atau ke apalagi ke Jepang, biar tahu. Gue juga belum. Tapi maksudnya apa? Biar tahu ternyata kita tuh kalau ada di negeri orang, ya, di negeri orang yang kita nggak kenal satupun apapun, kita akan hati-hati. Dan ketika mendapatkan sesuatu juga kita hati, pasti senangnya luar biasa ketika ditolong oleh orang walaupun bukan bangsa kita sendiri. Ya, dan saya ingatkan lagi, ya. Cikoneng ini jangan jadikan harapan, ya. Jangan jadikan tujuan, karena ada dengan tidak adanya cikoneng hidup kita is okay, gak ada masalah, betul gak? Kan kemarin sudah sampaikan dulu, aku gak kenal kamu, ya. Aku gak kenal cikoneng, betul gak? Setelah aku kenal cikoneng ternyata bermasalah, gak kenal lagi juga gak apa-apa, kenapa? Gak masalah. Sama dengan orang-orang di sekeliling kita pun yang datang kepada kita demikian. Dulu nggak kenal, aman-aman saja, nikmat-nikmat saja, happy saja. Kemudian kita kenal, malah jadi masalah. Nggak kenal lagi, nggak apa-apa. Nah, makanya berbuatlah yang manfaat supaya dulu kamu nggak kenal, kemudian kenal, sampai selamanya kamu saling bermanfaat, saling memberi kebaikan. Upayakan demikian. Jadi paham ya? Nah, saya ngasih gambaran seperti ini supaya jamaah korlap sampaikan ke mitra petelernya bahwa keputusannya itu cuma di korlap, di korwil kita ini saja yang saya perhatikan banyak variabel-variabel yang bikin kita semangat. Di antaranya kita ada
urusan, bukan urusan ya, ada usaha, bukan usaha juga, ini perhatian untuk pendidikan. Ada paket A, paket B, paket C. Ada perhatian buat kuliah. Kemudian ada kumpulan tentang Sogoro. Dan banyak lagi yang kalau kita kembangkan lebih jauh, kalau berkumpul itu pasti ada hikmah, ada manfaatnya. Itu udah dijamin soalnya. Dan kita ini tanpa sadar, oh, sampai sini. Kan kita bertemu ini dari bulan apa? Mungkin dari Maya. Dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan. Alhamdulillah dikasih tetap istiqomah, gak berubah. Kumpul bareng masih kayak gitu-gitu aja. Yang saya khawatir di bulan April ketemu, di bulan Agustus, April gede banget badannya, begitu Agustus krempeng. Nah ini masalah udah. Berarti lo berteman sama gue nyusahin. Alhamdulillah, makanya saya bilang jangan sampai ada yang krempeng ya. Ikut kenal sama saya itu jangan ada yang tambah krempeng. Harus tambah sehat, baik lahir maupun batinnya. Saya rasa itu mungkin kalau ada yang mau ditanya ya silakan. Kalau ada yang mau dimakan ya makan yang ada itu. Jangan lagi kurang atau gimana apanya ya. Bukan masalah, sebenarnya sih bukan masalah orangnya. Pulang atau saya ditanya sama Ustadz Ihsan Zubaidi. Dia naik apaan? Saya naik Gojek. Hah? Oh naik Gojek bukan jika oneng. Itu hati gue berasa. Gak usah lu pada ngomong apa namanya, nanya begini begitu, pertanyaan begitu aja tuh. Buat saya. Makanya kata Bang Salam tadi benar. Kalau Banda ya sebanyak apapun bisa kita cari. Harga diri ini yang bikin kita nggak bisa terima di mana saja kapan saja, dan itu akan disampaikan kemana-mana. Entah saya juga nggak bisa memaklum, nggak berani juga saya. Bagaimana kalau itu yang dirasakan oleh Abah? Sampai pertemuan kemarin ditunjuk-tunjuk, jangan bikin saya marah. Kalau saya marah, bukan saya sendiri yang marah, ribuan, ratusan ribu orang yang marah. Kata Abah. Dan itu pun berlaku kepada kita sebenarnya. Kalau udah sampai dikecewakan demikian, yang marah itu bukan hanya korwil, di dalamnya ada korlap, di dalam korlap ada mitra, belum lagi jamaah dan imam manakib, berapa puluh ribu itu. Nah, Anda kan tahu sendiri, tiap manakiban bakal tahu tuh yang datang ke sana. Tiap malam minggu aja udah 30-50 ribu, belum kliwonan bisa 70 ribu. Itu rutin. Nah, kalau mereka marah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Masalah yang besar buat negara. Pengaruhnya luar biasa. Inilah hebatnya Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Amin. Allahumma salli ala Muhammad nurid dzati wa sirri sari bi sa'iril asma'i wa sifat. Lakal hamdu ya Allah wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, bi barakati abaina wa ummahatina, bi barakati asatidina wa masyayikhina, bi barakati wa karamati sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, bi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi idznillah wa ridallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Kafi ya Mughni ya Fatah ya Razzaq. Ya Allah ya Rabb, Engkau penyembuh segala penyakit, sembuhkanlah segala penyakit kami ya Allah. Allahumma ya Kafi ya Mughni ya Fatah ya Razzaq. Engkau segala pengampun dari segala dosa, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Kafi ya Mughni ya Fatah ya Razzaq. Engkau Allah pemberi solusi atas segala masalah kami, berilah jalan keluar atas segala masalah-masalah kami ya Allah. Allahumma ya Kafi ya Mughni ya Fatah ya Razzaq. Engkaulah pemilik cinta di antara hati-hati kami ya Allah. Langgengkanlah cinta ini ya Allah. Berilah kami kemampuan untuk bisa berbagi, berbuat kebaikan, berbuat kebahagiaan buat orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Kafi ya Mughni ya Fatah ya Razzaq. Ya Allah ya Rabb, kematian kehidupan adalah milik Engkau ya Allah. Hidupkanlah kami dalam keadaan berbahagia, matikanlah kami dalam keadaan bahagia, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan, dan matikanlah kami semua
Bangkitkan kami semua bersama orang-orang yang penuh kebahagiaan, bersama ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.